Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan membahas materi yang ada di buku saya yang terbaru di bulan Maret ini, yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ Daring Luring BDR, Tantangan, Strategi, Solusi Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19 dan Masa Depan. Nah, buku ini solusi bagi stakeholder pendidikan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan orang tua. Penerbitnya Elek Media Komputindo, penulisnya saya sendiri, Ana Widyastuti. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu materi di halaman 228, yaitu tips agar anak mudah beradaptasi selama BDR. Hal ini sangat penting diketahui untuk diterapkan bagi orang tua untuk mendampingi anak selama BDR ini. Dan selamat menyimak. Tips agar anak mudah beradaptasi selama BDR atau belajar dari rumah. Nah, ini buku saya, Belajar dari Rumah. Tips yang bisa diterapkan orang tua dalam membantu anak BDR atau belajar dari rumah selama pembelajaran jarak jauh ini. Dengan adanya kemungkinan metode pembelajaran jarak jauh yang permanen, beberapa tips berikut ini bisa diterapkan oleh orang tua dalam membantu anak untuk belajar melalui metode pembelajaran jarak jauh. Yakni yang pertama adalah jelaskan pada anak mengenai situasi jarak sosial. Nah, supaya anak bisa lebih mengerti, jelaskanlah secara singkat mengenai jarak sosial, bahwa hal ini perlu diterapkan sebagai salah satu cara kita untuk memperlambat penyebaran virus corona. Buat jadwal keseharian anak. Bangunlah di pagi hari dan jalani rutinitas seperti waktu yang biasanya. Selanjutnya, siapkan tempat khusus belajar. Siapkanlah meja atau tempat khusus di bagian rumah yang tidak berisik supaya konsentrasi belajar anak tidak terganggu. Perlakukan seperti sekolah sungguhan. Nah, ini yang dimaksud adalah kedisiplinannya terkait pekerjaan rumah dan daftar kehadiran anak. Perlakukanlah sekolah daring seperti sekolah sungguhan meskipun kegiatan belajar dilakukan di rumah saja. Kemudian sempatkan berolahraga. Lakukanlah olahraga walau berada di rumah saja. Olahraga yang ringan terbukti dapat lebih menyegarkan otak anak yang jenuh. Misalkan saja jogging, lari-lari di tempat, atau senam-senam yang ringan. Kemudian berikan waktu untuk berkomunikasi dengan teman. Walau tidak bertemu langsung, kita bisa berikan anak waktu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya melalui jaringan telepon, video call, atau Zoom, atau apapun. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan pergaulan atau sosialnya. Berkomunikasi anak terkait perasaan. Tanyakan kepada anak perasaan anak secara langsung. Kemudian jika ada hal yang membuat tidak nyaman, kita dapat memikirkan solusinya bersama. Nah, tips selanjutnya adalah ciptakan ruang belajar yang nyaman untuk anak. Layaknya orang dewasa yang bekerja dari rumah, anak-anak pun juga membutuhkan tempat yang nyaman dan tenang agar ia belajar bisa dengan optimal. Jika selama ini kita mungkin belum terlalu memperhatikan ruangan belajar anak, maka dari sekarang ruangan tersebut patut mulai disiapkan. Ruang belajar yang akan digunakan berjam-jam hampir setiap hari untuk belajar jarak jauh. Nah, ini kan bisa membuat anak jenuh atau bosan. Nah, jika memungkinkan, pilihlah space yang berbeda dengan ruang lain yang rentan membuat anak terganggu. Jadi buat suasana benar-benar tenang. Jangan lupa untuk terus memperhatikan aspek pencahayaan yang masuk ke kamar belajar anak. Selanjutnya, perhatikan aspek fisik anak saat belajar. Nah, salah satu metode yang penting diajarkan pada anak yang akan lebih sering menatap laptop adalah metode 20-20-20. Dalam metode ini, orang tua membuat alarm tiap 20 menit dan ajak anak untuk melihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Karena mustahil untuk mengukur benda sejauh 4 meter.
Nah, kita bisa mengajak anak untuk melepaskan pandangannya ke jendela atau depan rumah. Nah, metode 20-20 ini akan membuat mata menjadi kembali rileks serta menghindarkan anak dan kita dari gangguan mata lelah dan mata kering. Tak lupa perhatikan posisi duduk anak serta ajak ia sesekali untuk bergerak untuk mencegah gaya hidup sedentari atau sedentary lifestyle. Gaya sedentari adalah kebiasaan atau pola hidup kurang gerak yang merupakan faktor risiko terhadap berbagai masalah kelainan metabolisme seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, resistensi insulin, obesitas, dan sebagainya. Selanjutnya, identifikasi yang dibutuhkan anak untuk belajar. Tak dipungkiri metode pembelajaran dari rumah ini akibat pandemi juga membuat anak membutuhkan penyesuaian. Selalu tanyakan pada anak hal-hal yang ia butuhkan agar pengalaman belajarnya tetap maksimal termasuk penggunaan digital. Kita mungkin juga bisa memperhatikan materi belajar anak agar pengalaman belajarnya tak sepenuhnya berubah. Misalnya, bila guru di sekolah memberikan materi dalam format digital, kita bisa mencetaknya agar ia tetap seolah-olah membaca buku, plus mengurangi penggunaan laptop yang berlebihan. Atur waktu anak layaknya hari-hari normal. Nah, metode pembelajaran dari rumah mungkin akan berisiko membuat jadwal anak-anak sedikit berubah seperti waktu bangun tidur lebih mundur dan biasanya. Mengingat metode jarak jauh akan diterapkan permanen, orang tua bisa mengajak anak untuk kembali menjalani jadwal yang sama seperti hari-hari sebelum pandemi COVID-19. Jadwal pokok tersebut termasuk jam tidur, jam makan, jam mandi, hingga jam bangun anak. Membiarkan jam aktivitasnya berantakan, ini anak akan membuat proses belajarnya juga menjadi terganggu. Misalnya saat ia terlambat tidur, ia juga akan berisiko terlambat bangun, yang kemudian berefek pada jam sekolah dari rumahnya. Nah, selanjutnya persiapkan diri untuk pertanyaan ajaib anak. Ini maksudnya apa? Pandemi COVID-19 mungkin akan membuat Anda berinteraksi penuh dengan anak di rumah. Bukan tak mungkin juga anak akan menanyakan hal-hal terkait pelajaran dari sekolah yang belum dipahami. Kita bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi pertanyaan dari anak terkait hal yang ia pelajari. Jika perlu, tanyakan pada gurunya terkait sumber belajar yang bisa digunakan untuk membantu anak belajar. Kita bisa membuat grup chat dengan sesama orang tua murid untuk saling memberi dukungan. Sesekali awasi penggunaan alat belajarnya. Metode pembelajaran dari rumah akan membuat anak menggunakan laptop, komputer, dan handphone lebih lama dari biasanya. Sesekali kita bisa mengecek aktivitas anak di sela-sela waktu belajarnya. Kita bisa sarankan untuk menyampaikan pada anak terkait apa sih efek negatif penggunaan internet dan gawai jika berlebihan, termasuk dari segi kesehatan medis dan kesehatan mental. Jangan lupa bergembira bersama anak. Ini hal yang patut kita nikmati sekali saat pandemi. Belajar dari rumah mungkin akan membuat anak dan kita mengalami stres yang lain dari biasanya. Selalu ciptakan ruang obrolan dengan anak jika ia merasa tertekan dengan metode belajar jarak jauh ini, sehingga kita bisa mendiskusikan solusinya dengan pihak sekolah. Tak lupa selipkan waktu bergembira untuk anak yang disesuaikan dengan jadwal istirahat dari sekolah. Misalnya, kita bisa mengajak anak untuk memasak dan menyiapkan makan siang bersama, atau mengajaknya menonton film anak yang ia sukai setelah seharian penuh belajar. Nah, ini buku saya, Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh Daring Luring BDR. Buku ini telah tersedia di gramedia.com, elekmedia.com, di toko Gramedia dan toko-toko online di seluruh Indonesia. Bagi yang Anda yang berminat, mungkin orang tua, guru, dosen, ataupun para praktisi pendidikan. Adalah salah satu materi yang ada di dalam buku saya ini, yaitu optimalisasi pembelajaran jarak jauh daring luring BDR, bagaimana tantangan strateginya dan sebagai solusi pendidikan terutama bagi orang tua dalam mendampingi anak selama BDR. Nah,
Jika bermanfaat, silahkan yang belum subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.